Oke. Sebenarnya tuh gue udah agak mager parah buat bikin konten ini cuy, ya kan. Ini itu 2024 man, ya kan. Udah tahun 2024 cuy, kayak anjir, gue udah berapa kali juga ngebahas iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 ya bla 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 bla, ya kan. Tapi banyak banget yang nanya di komen gua, ya kan, ada di toko online gue juga nanya, "Bang, ini 6S Plus atau 7 Plus ya? Ini gue bingung nih, mana nih yang harus gua pilih?" gitu. Jadi kadang tim gue yang balas-balas chat tuh kayak kayak udah sering banget gitu, berulang-ulang kali nanya dan nanya. Dan kadang di komen juga masih ada yang nanya. Oke, gue bakal coba bahas seobjektif mungkin, ini versi gue sendiri ya. Tapi gue gak tahu ini video penting atau enggak ya. Soalnya ini HP udah cukup old. Gue gak tahu lu butuh apa enggak video kayak ini, tapi gue buat aja lah. Nah, kalau kita bandingkan iPhone 6s Plus dengan iPhone 7 Plus, jelas ya ini bentukannya beda banget. Enggak kayak kayak lu beli iPhone 7 sama 8 ya, itu masih ada kemiripan tipis-tipis lah. Tapi untuk dimensi antara iPhone 6s Plus dan 7 Plus itu benar-benar mirip-mirip banget. Ukuran layarnya sama-sama 5,5 inch, dan iya ini bedanya di inti dalamnya. Chipset iPhone 6s Plus itu A9 ya. A9 ini powerful nggak sih? Jelas. Kalau lo tanya powerful atau tidak, gue harus jawab jujur ya, tidak. Chipset A9 yang ada di iPhone 6s Plus itu tidak so-powerful iPhone kayak iPhone 7 yang chipsetnya A10 kayak gini, beda. Chipset Gen A9 dengan A10 ya, zaman-zaman generasi A10 dan A9 itu jauh banget bedanya. Ini skor Antutunya ya di 175.000 untuk si chipset A9. Ya, skornya memang tergolong rendah, tapi lebih tinggi, lebih kenceng, ya bisa nyaingin lah. Bisa nyaingin Itel S23. Jadi buat lo di luaran sana yang pakai Android Itel, RAM-nya 16 GB ya, gede-gedean gitu gigabyte-nya, itu siap-siap aja lo dikalahin, disaingin sama iPhone 6s Plus yang jadul parah. Jadi iPhone 6s Plus tergolong kenceng kalau dibandingkan sama Itel. Lalu 7 Plus ini sekenceng apa bang? Tadi itu skornya 170 ribuan ya Antutunya V8. Lalu si 7 Plus ini dengan chipset A10 ini sekenceng apa? Nah, chipset Apple zaman dulu itu kalau upgrade performanya gila-gilaan, beda jauhnya lumayan gila. Nah, kalau A10 ini tembus di 240.000. Nah, jadi udah paket komplit tuh chipset ya kan. Kalau lo mau agak-agak enak gitu, heavy duty sikit makanya ya, pilihlah iPhone 7 Plus aja. Chipsetnya nggak terlalu kentang kalau dibandingkan dengan iPhone 6s Plus. Nah, jadi antara chipset ini udah beda jauh banget antara iPhone 6s Plus dengan iPhone 7 Plus. Gua kasih kesimpulan sedikit. Intinya kalau lu pilih iPhone 6s Plus itu memang HP-nya sedikit lebih kencang, lebih ngebut daripada Android harga 800.000 sama 1 jutaan gitu. Tapi kalau lu mau kenceng banget berasanya dibandingkan Android harga 800-900.000, ambil aja iPhone 7 Plus. Nah, buat dimensi layarnya benar-benar sama, cuman ada perbedaan yang bakal lu rasain ya. Nih gua kasih tau dulu yang sama, ukurannya sama-sama 5,5 inch, terus rasionya juga sama, pixelnya di 920 juga 7 plusnya kali 1080 sama. Yang beda apa? Yang beda kecerahan layar. Lu bisa lihat tuh iPhone 6s Plus tembus di 500 nits, sedangkan iPhone 7 Plus 600 lebih nitsnya. Jadi kecerahan layar iPhone 7 Plus jauh lebih mentereng. Nah, ini mungkin ini kepake buat lo yang mungkin bocahnya outdoor parah ya kan. Nah, dari beberapa slide-slide yang gue kasih lihat tadi seharusnya udah bisa menggambarkan ya lu butuh yang mana ya. Jadi nggak mesti terlalu mendalamin banget. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang agak cukup penting. Kamera. Kamera antara kedua handphone ini beda ya. iPhone 7 Plus itu the first generation iPhone pakai dual lensa. Pada saat rilis itu orang tuh kayak nggak ada bimbang sama sekali. Gue nggak mau 7 biasa kamera cuma satu. Langsung sikat baik lah yang 7 Plus kameranya 2 ya kan. Nah, itu dulu. Kalau sekarang rata-rata kamera udah banyak semua lah. Minimal 2 kamera iPhone. Tapi gimana rasanya kalau dibandingkan antara kamera iPhone 6s Plus dengan 7 Plus? Sebenarnya ini nggak perlu gue buat ya. Video udah banyak lah beredar. Tapi kalau bisa dibilang, kedua handphone ini, baik iPhone 6s Plus atau iPhone 7 Plus, kedua handphone ini buat video recording itu udah jauh lebih baik daripada Android pada umumnya yang harganya 1 juta, 2 juta, 3 jutaan. Jadi kalau lu punya Android, lu punya budget nih, range ya, lu mampu beli Android nih. Gue mampu beli Android dari 1 sampai 2 juta sampai 3 juta. Ya udah lu pilih aja entah iPhone 6s Plus, entah itu iPhone 7 Plus. Buat video recording mereka lebih the best. Itu fix no debat. Lu mau debat sama gue, bacot aja di kolom komentar cuy. Itu udah fix no debat, the best parah. Nah, untuk ketebalan handphone ini juga mirip-mirip banget. Tapi ya
lu nggak bakal bisa pakai hard case, soft case, jelly case yang ada di 7 Plus ke 6S Plus. Kamera udah beda jauh juga ya kan, bakal ketutup itu. Nah sekarang kalau buat display, experience-nya sama atau enggak? Jelas, ya enggak. Kenapa? Karena ketika kita pakai handphone ini, interface-nya memang sama-sama ada home button, ada garis speaker di bagian atas. Cuman handphone ini pada dasarnya kalau kita pakai, feel-nya bener-bener beda banget. Bedanya dari mana? Oke, pertama gue jelasin ya. iPhone 7 Plus itu nggak usah ditanya, layarnya enak, buat nonton video masih oke. Begitu juga iPhone 6s Plus. Lalu bedanya di mana bang? Bedanya adalah kalau lu nonton video miring kayak gini, itu speaker buat telepon itu ikut nyala juga. Jadi suara bassnya itu lebih berasa, lebih hidup. Suara speakernya jadi kayak kanan kiri kalau lu nonton video dalam keadaan vertikal kayak gini. Nah, kalau masalah kualitas layar, sebenarnya banyak Android yang layarnya lebih the best daripada iPhone. Cuman kalau mantan-mantan flagship, khususnya Samsung misalnya, itu rata-rata layar udah nggak kuat cuy. Kayak ada shadow tipis-tipis ya kan. Sedangkan iPhone layarnya lebih kuat. Memang kalau layar yang ada di mantan flagship Android lainnya, itu banyak yang lebih gila ya speknya daripada si iPhone yang gua sebutin ini. Entah itu iPhone 6s Plus atau iPhone 7 Plus. Cuman yang kayak gue bilang tadi, layarnya tuh shadownya udah berasa banget. Jadi ya kalau buat kuat-kuatan, badak-badakan iPhone lebih badak sih memang ya. Nah, lanjut, bedanya apa bang? Kalau tadi lu baru ngejelasin baru dari sisi speakernya aja tuh. Yang kedua bedanya, meskipun sama-sama ada home button, ini home buttonnya fix. Ya udah pada tahu lah, tapi di sini gua ngulang biar buat ya nambah panjang aja lah, biar lebih bobot isinya ya kan. Anjir, gua malas banget bikin video ini, udah sering banget gua bahas. Untuk iPhone 7 Plus, home buttonnya model fix gini. Sedangkan kalau di 6s Plus, lu masih bisa ngerasain yang namanya klik klik klik. Kalau lu tekan tuh tombolnya kayak bunyi cetak cetak cetak, masih fisik banget gitu tombolnya. Nah, ini kalau buat pemakaian jangka panjang, iPhone 7 Plus itu kalau tombol udah rusak, finger udah rusak, biasanya fungsi home-nya juga udah rusak ya. Sedangkan iPhone 6s Plus kalau fingerprint-nya mati, itu masih bisa tuh ganti home button-nya aja, murah, harga belasan ribu. Jadi home button-nya masih fungsi meskipun FV-nya off. Sedangkan 7 Plus ya seset. Ada juga yang jual kayak gitu, cuman gak enak banget. Intinya lebih badak 6s Plus lah kalau buat part-part kayak gitu, perintilan. Baterainya gimana bang? Baterainya jujur lu harus pilih iPhone 7 Plus kalau lu mau baterai lebih oke. Kenapa? Karena performa chipsetnya masih oke banget cuy. Jadi penyerapan dayanya tuh nggak terlalu signifikan, nggak terlalu boros kayak iPhone 6s Plus. Cuman baterai iPhone 6s Plus itu terbilang irit dibandingkan iPhone 7 biasa. Jadi gini, kalau lu mampu beli iPhone 7 biasa tapi lu butuh baterai yang oke, lebih oke, terus butuh layar lebih besar, ya beda-beda tipis lu bisa ambil iPhone 6s Plus. Tapi dengan catatan lu nggak butuh performa yang gimana-gimana. Lu cuma pemakaian ringan, entah buat HP kedua, ketiga, kayak gitu-gitu tuh masih masuk lah, masih masuk di akal. Cuman kalau lu orangnya budget yang ngepas, ngepres, tapi gue doain lah semoga rezeki kalian lancar. Mampunya buat cuma beli iPhone tua kayak gini, saran gua ambil seri 7 aja. Tapi ya udah kalau dana terbatas 6s ya kayak gitulah yang seperti gua bahas tadi.